Sampah jadi masalah yang tak sudah-sudah. Sampah yang tak terbendung, terutama setelah plastik menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan modern. Setiap tahun, dunia memproduksi sekitar 460 juta ton plastik dan lebih dari 20 juta ton diantaranya tidak dapat didaur ulang dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sobat pendengar, selamat datang di podcast Angkatan 3B. Saya Agus Susanto sebagai moderator akan menemani Anda pada episode kali ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan bermanfaat, yaitu meningkatnya volume sampah di DKI Jakarta. Bersama narasumber yang kompeten di bidangnya. Ada Mbak Putri, Mbak Lucy, Mas Imam, dan Mbak Anissa. Halo semua. Oke, saya mau mendengar nih pendapatnya dari masing-masing narasumber terkait video tadi. Untuk yang pertama, Mbak Putri, gimana pendapatnya? Silakan. Oke, terima kasih Mas Agus. Saya mungkin menambahkan informasi terupdate ya dari permasalahan sampah di DKI, yaitu per 1 Agustus 2026 ini, Bantar Gebang itu udah nggak terima lagi sampah selain sampah residu. Jadi kayak sampah organik, anorganik, dan B3 itu udah nggak terima lagi di TPA Bantar Gebang. Karena di per tahun 2026 ini rencananya TPST Bantar Gebang hanya diperbolehkan untuk menerima sampah 50%, yaitu yang sampah residu aja. Dan pada tahun 2027 udah tidak boleh menerima sama sekali sampah lagi. Begitu sih informasi terbaru ya Mas Agus. Mungkin ada masukan untuk masalah ini dari teman-teman sekalian juga. Terima kasih Mas Agus. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dila. Berarti TPS Bantar Gebang tidak menerima sampah lagi ya, hanya menerima sampah residu ya. Betul sekali Mas Agus. Oke, baik. Saya selanjutnya mau mendengar pendapat dari Mbak Lucy. Silakan Mbak Lucy. Baik, terima kasih Mas Agus. Kalau untuk dari saya, saat ini kan baru-baru inilah, itu ada, kita punya RDF Rorotan. Itu mungkin bisa menjadi salah satu solusi untuk masalah sampah kita ini. Kita bisa berkolaborasi, bersinergi bersama akademisi, dan juga bisa berkolaborasi dengan analis kebijakan yang kita punya di DKI Jakarta. Kita kan PNS ada tuh analis kebijakan, kita bisa melakukan kajian, bisa menganalisis keefektivitasan kebijakan, memberikan rekomendasi pengembangan tentang RDF Rorotan ini. Jadi nanti ke depannya pengelolaan sampah itu bisa lebih berkelanjutan dan udah dimulai dari RDF Rorotan ini gitu. Mungkin kalau dari saya itu Mas Agus, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Lucy. Berarti ada RDF Rorotan ya yang terbaru ya. Oke, selanjutnya saya mau mendengar pendapat dari Mas Imam. Silakan Mas Imam. Ya, terima kasih Mas Agus. Kalau dari saya sih, peningkatan pengelolaan sampah itu tuh bukan hanya melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat aja ya, tapi juga dari stakeholder lainnya. Itu bisa dari lingkungan itu sendiri, dari dunia usaha, dan entah melalui literasi digital dan dukungan pemanfaatan teknologi informasinya juga. Lalu untuk pengambilan keputusan itu kalau bisa sih ya udah berbasis data lah ya untuk menciptakan pengelolaan sampahnya yang lebih efektif dan udah pastinya tuh harus berkelanjutan. Paling gitu sih Mas yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Mas Imam atas pendapatnya. Selanjutnya saya mau mendengar pendapatnya dari Mbak Anissa. Silakan Mbak Anissa. Menurut saya untuk kolaborasi global itu kan bisa ya dalam pemilihan sampah karena sampah plastik dapat menjadi masalah di negara melalui sungai, laut, perdagangan, dan resolusi global. Contoh DKI Jakarta menurut saya itu dapat mengambil pelajaran kolaborasi global dengan memperkuat edukasi warga, menyediakan fasilitas pemilahan, mengatur pengangkutan sisa, melibatkan industri daur dan menggunakan data digital agar sampah organik, daur ulang B3 dan residu tidak tercampur. Itu aja sih, sekian dari saya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Anissa. Kesimpulannya berarti masalah sampah tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan kesadaran masyarakat, kerjasama berbagai pihak, serta inovasi dalam memberikan edukasi agar Jakarta menjadi lebih bersih dan nyaman. Terima kasih teman-teman narasumber. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus.